Siap Pak, saya ingin melaporkan praktik suap. Sebagaimana yang sudah kalian lihat, tadi merupakan salah satu footage dari adanya indikasi, kolusi dan juga suap yang terjadi pada proses pengadaan alat kesehatan MRI CT scan, yang mana berujung pada diterimanya barang dalam kondisi yang tidak sesuai spesifikasi, bahkan diduga itu merupakan barang rekondisi. Kasus ini sendiri terjadi di RSUD Kabupaten Venesia, khususnya pada proses pelelangan LPSE, yang mana kasusnya bermula sejak awal tahap perencanaan pada akhir tahun 2000X4. Kemudian berlanjut pada tahap proses lelang, yakni pada Februari 2000X5. Dan puncaknya terjadi itu ketika alat tersebut rusak total pada akhir Agustus 2000X5. Ini adalah data-data yang sudah saya terima dari Bapak Kepolisian. Bisa kalian cek-cek terlebih dahulu. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Berdasarkan sumber yang saya peroleh, terdapat beberapa nama yang menjadi tokoh kunci dalam kasus ini. Dari pihak RSUD sendiri, terdapat saudara MMA selaku Direktur RSUD Kabupaten Venesia, serta saudara VDC yang menjabat sebagai penjabat buat komitmen atau PPK. Dari sisi eksternal, terdapat saudara SPG yang menjabat sebagai Direktur PT Verona Lestari, yang mana diketahui juga ia merupakan Direktur PT Matra, yakni perusahaan yang menangkan lelang. Kemudian dari sisi pelaksana lelang, terdapat saudara M, yakni sebagai Ketua Pokja, serta saudara SPL yang menandatangani surat dokumen penerimaan barang. Tapi, mengapa kasus ini bisa terjadi? Saya telah melakukan analisis terhadap motif para pihak dalam kasus ini dengan menggunakan teori fraud hexagon. Pertama, capability. Pelaku memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk memanipulasi proses pelelangan yang diadakan melalui LPSE. Yang kedua, opportunity. Lemahnya sistem pengendalian membuka ruang terjadinya early alignment, praktik bid rigging, serta penyediaan uji teknis dalam penerimaan barang. Yang ketiga, ego. Pelaku merasa bahwa ia memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi atas kewenangan yang dimilikinya, sehingga ia merasa bahwa penyimpangan yang ia lakukan tidak akan terdeteksi oleh siapapun. Yang keempat, collusion. Adanya kerjasama antara pihak internal dengan pihak eksternal yang membuat penyimpangan ini sangat sulit sekali untuk terdeteksi. Kemudian, modus ini terjadi melalui pengkondisian sejak awal, pelolosan dokumen yang tidak valid, penerimaan barang tanpa pengujian teknis, serta adanya uang terima kasih kepada pihak RSUD Kabupaten Venesia. Dengan demikian, penyimpangan ini bersifat terstruktur, sistematis, dan juga melibatkan kolusi. Kasus ini benar-benar merugikan. Apa saja kerugian yang diambil oleh negara? Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, negara mengalami kerugian finansial sebesar 24,92 miliar dan non-finansial berupa munculnya pandangan publik yang negatif terhadap pemerintah serta kegagalan dalam pelayanan kesehatan publik. Nah, berdasarkan analisis kalian terhadap apa yang sudah saya bicarakan, bagaimana prosedur audit yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus ini? Baik, saya akan memulai dari prosedur audit tahap perencanaan dan penentuan harga perkiraan sendiri yang bertujuan untuk menguji apakah pengadaan ini sudah dilakukan secara wajar dan bebas dari campur tangan orang lain. Pada tahap ini akan dilakukan prosedur audit sebagai berikut. 1. Kita akan memeriksa dokumen rencana kerja SKPD dan anggaran APBD untuk memastikan bahwa pengadaan MRI CT scan ini sudah sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, kita akan membandingkan HPS dengan harga pasar setempat, data IHK pada BPS, dan juga beberapa distributor resmi lainnya untuk menilai kewajaran dan potensi indikasi spesifikasi yang mengarah pada pihak tertentu. Lalu yang ketiga, kita akan memeriksa korespondensi antara pejabat RSUD dengan saudara SPG untuk mengidentifikasi praktik yang tidak wajar di antara mereka. Dan yang keempat, kita akan melakukan wawancara dengan pihak PPK RSUD untuk menguji independensi penyusunan HPS. Kemudian, yang kedua, kita akan melakukan prosedur audit untuk tahap pelelangan dan evaluasi penawaran, yang bertujuan untuk membuktikan adanya kolusi di antara Pokja dan juga peserta lelang. Prosedur yang akan kita lakukan pada tahap ini adalah, yang pertama, kita akan memeriksa beberapa dokumen terlebih dahulu, seperti dokumen penawaran peserta tender melalui APSE untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan juga kesesuaiannya dengan persyaratan yang ada. Lalu, kita akan memeriksa dokumen penilaian Pokja untuk menilai dasar penetapan pemenang tender. Lalu yang terakhir, kita akan memeriksa dokumen pendukung seperti quality control, certificate of origin, sertifikasi produk, dan juga dokumen bea cukai untuk memastikan keandalan barang. Lalu, yang kedua, kita akan melakukan prosedur audit dengan memeriksa surat sanggahan dari PT Roma terkait keberatannya atas hasil tender, serta melakukan wawancara dengan perwakilan PT Roma untuk mendalami apa alasan PT Roma menjanggal penetapan pemenang tersebut. Yang keempat, kita juga akan melakukan wawancara dengan anggota Pokja terkait ketidakabsahan dari dokumen PT Matera, dan juga dengan Ketua Pokja terkait persetujuannya atas dokumen PT Matera yang diragukan keabsahannya. Selanjutnya, kita juga akan melakukan audit untuk tahap pelaksanaan kontrak dan juga penerimaan barang untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi.
Mengingat juga adanya dugaan pelanggaran prosedur dan juga ketidaksesuaian barang. Prosedur yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan memeriksa dokumen letter of award untuk memastikan ketepatan penyerahan barang. Yang kedua, kita juga akan memeriksa dokumen berita acara penyerahan barang dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk memastikan ketepatan persyaratan tender. Dan juga yang ketiga, kita juga akan memeriksa SOP penerimaan barang dan juga pemeriksaan barang dalam proses pelaksanaan kontrak. Dan juga selain memeriksa dokumen, kita juga akan melakukan wawancara dengan pihak Direktur RSUD terkait penunjukan PPHP yang tidak memiliki kompetensi teknis. Dan juga kita juga akan mewawancari PPHP untuk menilai indikasi kelalaian dalam penerimaan barang. Selanjutnya, kita juga melakukan audit untuk tahap pembayaran dan juga pelaporan pengadaan barang untuk membuktikan adanya dugaan penyuapan dari pihak internal. Prosedur yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menelusuri dokumen-dokumen pendukung seperti SPY2D, bukti transfer, dan juga termin. Serta kita juga akan melakukan tracing aliran dana untuk memastikan kesesuaian transaksi pembayaran. Yang kedua, kita juga akan melakukan wawancara dengan pihak pelapor melalui whistleblower system untuk mendapatkan informasi lebih mengenai adanya dugaan penyuapan. Dan juga yang ketiga, kita akan menganalisis lebih hubungan antara PT Matera dan juga PT Verona Bestari untuk mendeteksi adanya afiliasi dan juga aliran dana yang tidak wajar. Baik, terima kasih atas prosedur yang telah kalian sampaikan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa kasus pengadaan MRI CT scan di RSUD Kabupaten Venesia terbukti merupakan kecurangan yang sistematis dan terstruktur serta melibatkan berbagai pihak. Penyimpangan yang terjadi berupa indikasi kerjasama dengan vendor, dilanjutkan praktik kolusi dalam proses pelelangan, serta lemahnya pengawasan yang menyebabkan alat tidak sesuai spesifikasi, namun tetap diterima. Kecurangan ini dipicu oleh adanya peluang, kemampuan pelaku, dan kolusi dengan modus berupa manipulasi harga dan pengaturan tender. Dampaknya, negara mengalami kerugian yang signifikan, kualitas pelayanan kesehatan yang menurun, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kasus ini memang menegaskan pentingnya audit investigatif serta perbaikan sistem pengadaan secara menyeluruh guna mencegah terulangnya kecurangan serupa. Kemudian, sebagai tindak lanjut atas hasil audit investigatif, berikut disampaikan langkah-langkah singkat yang perlu dilakukan oleh tim investigatif dari pihak kepolisian. Yang pertama, untuk tim investigatif, telusuri dokumen, komunikasi, serta aliran dana. Kemudian, wawancarai pihak terkait dan kumpulkan bukti. Dan yang terakhir, libatkan ahli untuk uji spesifikasi barang. Yang kedua, untuk pihak kepolisian, tindak lanjuti dengan penyidikan korupsi. Kemudian, telusuri aliran dana dan tetapkan tersangka. Dan yang terakhir, tegakkan hukum untuk efek jera dan pemulihan kerugian negara. Sekian dari tim Adjusting Nasib. Semoga kasus suap di Indonesia semakin berkurang dan masa depan dapat dibangun dengan kejujuran serta kerja keras.